Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan. Mau duduk sebelah mana? Sebelah sini, sebelah sini. Sini aja. Oke, mari silakan duduk. Ya, saya duduk dulu ya. Iya. Mana sudah nyaman duduknya? Belum. Dinyalakan dulu. Sebentar dulu. Sudah. Sudah. Oke, dengan Mbak Nunung ya. Iya. Gimana Mbak Nunung kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini tadi habis dari mana? Dari kampus. Dari kampus. Iya. Cepet ya, lumayan cepet ya. Enggak juga sih, sebenarnya dari jam 7:30 sampai jam 12. Harus jujur. Itu berapa matkul? 2. 2 matkul. Mata kuliah apa itu, Mbak Nung? Mata kuliah apa ya? Kewirausahaan sama statistika. Oh, statistika itu yang angka-angka gitu ya? Iya, aduh. Pusing ibu. Lumayan ini ya, semester 5 ini gedor-gedornya lumayan banyak. Iya. Oke, ini setelah kuliah dari mana Mbak Nunung ini? Tadinya sih sempat main sebentar terus ke ibu. Oh, langsung ke saya. Iya. Oke, nggak ada kegiatan lain? Enggak, soalnya kan ya paling di kos aja sih. Oh, anak kos Mbak Nunung ini? Iya. Asal dari mana Mbak Nunung? Dari Madura. Dari Madura. Wah, kenapa kok milih di Adibuana? Kan di sana juga ada kampus Trunojoyo bukan ya? Oh iya, ya. Tapi kayak lebih enakan di Surabaya, pengen yang di luar kota gitu aja. Pengen merantau. Iya, sama terus teman-temannya juga beda-beda kan. Kalau di Trunojoyo sih teman saya dominannya ke sana. Jadi Terus? ketemunya ya itu aja. Ini tahu kampus Adibuana dari mana? Itu kakak saya Oh, kakak. lulusan sini juga, tapi dia seni. Oh, seni budaya. Iya. Kok kamu bisa langsung ke BK ini? Apa? Pengen dari awal kah atau? Awalnya pengen ke psikolog, cuman katanya ibu tuh mending ke BK aja gitu kan, sama-sama belajar psikolog juga. Terus sama kakak juga mending ke BK aja. Oh, langsung diarahin ke BK. Iya. Dari psikolog terus ke BK. Iya. Oke, itu gimana nih rasanya jadi anak kos? Enak gak enak sih? Enak nggak enak? Iya. Enaknya dulu apa? Enaknya bisa kemana-mana tanpa kayak di telepon, jadi ayo pulang-pulang. Biasanya kan kalau di rumah nggak boleh keluar yang jauh-jauh ya, tapi di sini boleh. Jadi bisa dibilang enak sih, bebas. Terus nggak enaknya apa? Gak enaknya ya sendirian di kos, gak ada temen. Oh, nggak mau sama temannya Mbak? Enggak, sendiri. Oh iya sih, kalau di kos itu kadang bingung ya mau ngapain. Tapi keluarga tetap ini ya, tetap kabar-kabaran ya. Ya, sering nelpon setiap malam. Jadi Kadang nggak setiap pagi sampai juga. putus komunikasi ya, walaupun jauh. Ya, soalnya anak perempuan paling bungsu. Oh, anak bungsu biasanya anak bungsu kan disayang loh, perempuan lagi. Iya, bisa dibilang seperti itu. Ya, sebenarnya sih kalau dari orang tua Mbak Nunung ini diperbolehkan ngekos jauh, kuliah jauh apa enggak? Boleh-boleh aja sih, yang penting. Boleh. Iya, kalau ibu tuh lebih pentingin keinginannya anaknya sih. Kalau anaknya pengen sekolah sini, ibu bakal turutin. Yang penting kuliah yang benar. Jadi dari ibu diperbolehkan ya asal kuliah, asal tujuannya betul. Iya, betul. Oke, sebelumnya saya sangat berterima kasih ya Mbak Nunung menyempatkan datang kemari di sela-sela kesibukannya yang sedang kuliah yang semester 5 ini sangat lumayan padat ya. Iya, apalagi tugas-tugasnya itu. Saya sangat berterima kasih kedatangan Mbak Nunung di sini. Oke, kalau begitu saya izin menjelaskan tentang pertemuan kita hari ini ya. Iya. Saya punya waktu sekitar 15-30 menit. Kalau misal Mbak Nunung belum bisa atau ingin di reschedule, mungkin bisa
Sepertinya sudah cukup ya, sekitar segitu Oh, cukup. sudah cukup ya. Iya. Oke, baik Mbak Nunung, saya izin mengingatkan bahwasanya di sini saya konselor yang memfasilitasi permasalahan Mbak Nunung. Jadi berhasil atau tidaknya itu tergantung Mbak Nunung sendiri ya, bisa dipahami? Iya bisa. Bisa ya. Oke. Dengan kedatangan Mbak Nunung di sini, apakah ada yang ingin diceritakan? Ada sih. Ada. Oke. Boleh silakan diceritakan Mbak Nunung. Jadi gini Bu, saya tuh akhir-akhir ini tuh kayak ngerasa terbebani gitu di perasaan saya, soalnya kan ada masalah gitu. Itu perasaan apa yang Mbak Nunung alami? Saya tuh sampai kayak sakit hati gitu sama orang itu. Sakit hati. Iya. Oke, apakah ada rasa-rasa ingin kayak mukul atau gimana, membalasnya gitu? Kalau ngebalasnya sih Enggak sampai dendam? enggak. Cuman kayak kesel banget sama orang itu, kayak pengen menghindar gitu sih. Oke, akhirnya Mbak Nunung sakit hati itu ya? Iya. Lalu perilaku Mbak Nunung dari perasaan tersebut? Waktu itu saya tuh sampai nangis, terus kayak nggak mau ketemu sama dia. Nangis, nggak mau ketemu sama si orang tersebut? Iya. Oke, apakah ada perilaku lain? Kalau perilaku sih Cut cuma off gitu? enggak sih, enggak sampai mengatakan, cuma kayak pengen menghindar banget dari orang. Mbak Nunung menangis gitu? Iya, menangis juga. Soalnya kan sakit hati banget dengar perkataannya dia. Oke. Lalu apa ya? Yang melatar belakangi Mbak Nunung seperti itu apa Mbak? Jadi waktu itu saya tuh pas lagi acara keluarga, nah itu kan lagi kumpul-kumpul semua kan, apalagi kan saya tuh bisa dibilang punya keluarga yang cukup banyak gitu. Kalau satu nenek tapi banyak keluarga gitu. Nah pas itu tuh kan ada acara manten kan sepupu saya. Nah sepupu saya tuh kayak pas habis acara selesai itu kan udah kayak bersih-bersih gitu kan, buat biar kayak ya udah kalau udah habis mantenan itu kan kayak bersih-bersih keluarga biar rapi lagi. Nah pas itu tuh saya itu dituduhnya itu soalnya kan kalung suaminya itu hilang. Nah yang dituduh tuh aku Kak. Jadinya aku tuh langsung kayak, duh kok aku, padahal aku kan nggak pernah ke kamarnya kan, apalagi nggak pernah otak-atik, soalnya kan nggak berani, bukan barangnya sendiri, juga bukan rumahnya sendiri kan. Meskipun main di kamarnya tuh ya udah cuman sama dia, nggak pernah kalau sendiri. Jadi saya tuh dituduh kalau saya tuh kamu ya yang ngambil kalung suamiku gitu. Padahal kan jelas-jelas aku tuh gak tidur di kamar itu, padahal aku jelas-jelas tidur di rumah sebelah. Nah rumah itu ada dua, jadi saya tidurnya di rumah sebelah, jadi gak pernah masuk sama sekali ke kamarnya dia. Soalnya kan gak bisa dibilang juga rumah sebelahnya ini yang kamarnya ini ada kayak orang-orang keluarga dekat banget gitu, jadinya kan saya nggak berani, soalnya jauh juga keluarganya, maksudnya dari keluarga jauh dari Jakarta, nah, yang ada di rumah ini, jadinya saya tetap nggak berani balik ke sana, tapi malah saya yang dituduh. Nah itu tuh saya kayak sakit hati banget dituduh, apalagi bilangnya tuh kayak kamu ya yang ambil gitu, kayak kasar gitu, jadi kayak sakit hati banget gitu, padahal jelas-jelas saya tuh nggak ngambil. Oke, berarti dengan kata lain Mbak Nunung ini sempat dituduh dengan sepupu sendiri ya? Iya, Di sepupu waktu ada hajatan menikah. Iya. Oke, lalu sepupu Mbak Nunung ini langsung menuduh tanpa ada bukti. Iya betul, makanya saya langsung sakit hati, langsung pengen menghindar dari dia. Saya nggak terima, soalnya emang saya nggak ngambil, saya nggak pernah masuk ke kamarnya kalau emang dia.
Apakah tuduhan tersebut ada buktinya? Nggak ada sih, nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada kan? Iya. Lalu kenapa Mbak Nunung merasa sakit hati? Ya soalnya kan saya emang nggak ngambil, kenapa harus dituduhnya tuh sampai kayak gitu ngomongnya. Saya nggak terima kan. Apakah perkataan semua orang lain itu selalu didengar? Iya, soalnya kan ya udah dia selimuti kesel gitu. Jadi sakit hati. Apakah tuduhan tersebut berdampak sampai sekarang kepada Mbak Nunung? Sampai ke kuliah Mbak Nunung, sampai ke Mbak Nunung nggak bisa tidur? Apakah seperti itu? Enggak juga sih, cuman pas awal-awal aja. Enggak kan? Iya. Lalu kenapa Mbak Nunung sampai sakit hati seperti itu? Ya, karena nggak terima aja gitu, soalnya nggak ada bukti tapi tiba-tiba dituduh gitu. Apakah semua orang harus berkata yang baik-baik sama Mbak Nunung? Iyalah, kan jelas-jelas gak ada buktinya kalau yang ngambil. Oke, lalu emangnya ada hak Mbak Nunung melarang orang lain untuk berkata yang tidak seperti itu? Gak juga sih. Oke, emangnya Mbak Nunung siapa? Ya karena saya sepupunya, saya nggak terima. Namanya sepupu itu harus berkata yang baik-baik, harus selalu baik kepada Mbak Nunung. Nggak juga. Enggak juga kan? Iya. Lalu kenapa Mbak Nunung sampai sakit hati? Ya mungkin karena saya itu ya nggak terima itu tadi, soalnya kan saya nggak pernah dituduh kayak ngambil barang, tapi tiba-tiba dia yang nuduh. Tapi tuduhan tersebut tidak ada buktinya kan secara nyata? Nggak ada. Hanya perkataannya dia saja kan? Iya, asumsi dia. Oke, jadi Mbak Nunung nggak harus sakit hati. Iya sih. Apa sakit hati itu juga berdampak baik kepada Mbak Nunung? Enggak juga. Akan menjadi buruk kan kepada Mbak Nunung juga? Iya. Selalu kayak mesti saya tuh sebelum ngecap dia tuh kayak ya udah dia jahat gitu. Oke. Memangnya kalau sepupu dekat itu harus berbuat yang baik? Gak boleh ngomong sembarangan begitu? Enggak juga sih. Gak juga kan? Iya. Emang berikatan keluarga itu harus membela Mbak Nunung. Apakah tidak bisa menuduh atau tidak bisa ngomong yang jelek-jelek? Tidak mesti kan? Iya. Itu betul Ibu. Oke. Kalau misal ada orang lain yang berperilaku sama dengan sepupu Mbak Nunung, yang menuduh Mbak Nunung tanpa ada bukti, mungkin perasaan Mbak Nunung seperti apa? Mungkin saya cuma kesel aja sih. Kesel aja ya? Iya. Nggak sampai sakit hati? Enggak. Soalnya kan emang saya nggak mencuri. Tanpa ada bukti kan? Iya. Kalau emang itu bukti, ada buktinya saya baru ngaku. Oke, lalu yang perilaku sebelumnya itu menangis, terus menghindar, lalu yang Mbak Nunung lakukan saat itu apa? Tapi mengabaikan dia. Mengabaikan saja? Iya. Oke. Jadi tidak perlu didengar sampai menangis gitu? Enggak. Oke. Oke, setelah konseling hari ini, perasaan Mbak Nunung seperti apa? Apakah udah lega? Apakah masih ada yang ingin diutarakan lagi? Cukup sih Bu, udah lega. Soalnya kan ini permasalahannya udah dipendam banget sama saya nggak berani cerita sama Cukup ibu lah saya. ya, berarti. Iya. Oke, kalau begitu mungkin sesi konseling ini saya akhiri. Kita akan lanjutkan sesi konseling berikutnya untuk minggu depan ya. Di situ kita akan mengimplementasikan teknik. Oke, untuk jadwalnya ini Mbak Nunung mau di hari apa? Mungkin kayak sekarang aja sih, soalnya kan kalau Senin itu bisa jadwal saya itu longgar lah gitu, banyak waktu. Senin jam berapa? Jam 1 mungkin habis pulang dari kuliah. Sekitar jam 1 ya? Iya. Oke, nanti Mbak Nunung bisa menghubungi saya atau saya bisa menghubungi Mbak Nunung untuk koordinasi lagi jika waktunya bertabrakan dengan kegiatan lainnya ya. Baik.
Oke, saya mengucapkan terima kasih ya Mbak Nunung sudah bercerita tentang permasalahan Mbak Nunung yang Mbak Nunung alami. Saya sangat berterima kasih. Iya Ibu, saya juga terima kasih Ibu juga mendengarkan cerita saya yang udah lama ini saya pendam. Iya. Oke, kalau begitu, Iya, mari Ibu saya permisi. oke, saya antarkan ya. Iya.